Salah satu sudut pandang yang merubah cara saya dalam mengajar adalah pandangan bahwa siswa yang tidak belajar itu tidak selalu alasannya karena tidak mau belajar, tapi bisa saja ia tidak mampu. Tentu alasan siswa tidak belajar itu ada banyak, tapi biasanya dulu saya melihatnya bahwa oh dia tidak punya motivasi, dia memang tidak peduli pada dirinya sendiri. Tapi ketika saya pikirkan lebih dalam, apakah benar semua siswa yang tidak belajar itu tidak peduli dengan dirinya sendiri? Bukankah justru siswa itu peduli dengan dirinya, ia juga ingin bisa, ingin paham, ingin punya masa depan yang baik, ingin nilainya bagus. Tapi masalahnya bukan tidak mau, tapi lebih kepada tidak mampu. Ia kebingungan dalam memahami materi, ia overload dengan beragam kesulitan, beragam tantangan yang harus dia hadapi. Dengan kemampuan yang mungkin dia belum berkembang banyak. Dia punya keinginan, tapi karena pembelajarannya mungkin berada di atas kemampuannya, sehingga dia kesulitan untuk mengikuti. Akibatnya tidak fokus, mudah bosan karena memang dia tidak memahami apa yang sedang dia pelajari. Dan dari sudut pandang ini, meskipun mungkin dari segi solusinya cukup kompleks karena harus membahas personalisasi, diferensiasi, harus memberikan konten yang berbeda-beda untuk setiap siswa, tapi setidaknya satu sudut pandang itu membuat saya lebih terbuka dengan siswa bahwa kalau dulu mungkin ketika melihat siswa tidak mau belajar, rasa kesal, rasa tidak senang dengan siswa itu muncul. Tapi ketika melihat bahwa, oh iya mungkin dia tidak mampu, mungkin dia sebetulnya mau tapi kesulitan untuk mengikuti, itu setidaknya mengubah bagaimana emosi saya terhadap siswa tersebut. Dan pelan-pelan terdapat beragam strategi yang bisa diterapkan dalam kelas besar. Misal bisa juga dengan membuat soal dari 1 sampai 10 itu sangat bertingkat. Kalau sebelumnya 10 soal itu diberikan hampir sama semua tingkatannya, sekarang sangat bertingkat. Soal yang paling rendah adalah soal yang memang siswa yang paling bawah sekalipun bisa kerjakan. Entah itu mungkin penjumlahan atau bahkan perkalian, itu dimulai dari soal paling awal, kemudian bertahap hingga di soal nomor 10 itu baru soal yang lebih sulit dari standar. Dengan sudut pandang baru terdapat beberapa pendekatan yang secara tidak sadar saya lakukan dan pada akhirnya siswa-siswa tersebut lebih terakomodasi. Sekian sharing ini semoga bermanfaat.